Halo guys, kembali bersama saya di L Movie. Film ini menceritakan seseorang yang lemah yang dijebloskan ke dalam penjara. Kehidupan di dalam penjara tiba-tiba merubahnya menjadi sosok yang ditakuti dan dihormati karena kebrutalannya dalam berkelahi. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari L Cinema. 격투기 세계 챔피언 정도현 선수가 WFF 웰터급 3차 방어전에서 멕시코의 Di awal film memperlihatkan seorang petarung juara dunia MMA termuda yang bernama Jung Do-hyun. 경기의 주도권을 가져갔습니다. Saat pulang ke rumah, dia terkejut ketika menemukan ibu dan adiknya sudah tewas bersimbah darah. Yang ternyata itu adalah ulah 3 orang perampok yang saat itu juga langsung menyerangnya. Namun dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya, Do-hyun mampu mengalahkan mereka semua hanya dengan tangan kosong saja. Akibat perbuatan yang dilakukannya, justru Do-hyun harus menjalani hukuman di penjara. Dan karena saat itu berusia 18 tahun, ia dimasukkan ke dalam penjara remaja untuk waktu yang cukup lama. Kemudian, kisah akan berfokus pada seorang murid SMA yang lemah bernama Cha Woo-sul. Selain anak orang miskin, dia juga memiliki mental yang lemah, tidak bernyali, tidak bisa berkelahi, dan seringkali mendapat perundungan ketika dirinya duduk di bangku sekolah. Saat itulah muncul siswa berprestasi, murid baru teman SMP-nya yang bernama Bae Suk-chan, yang memiliki prestasi bukan dalam bidang tinju saja, tetapi juga berprestasi dalam bidang perundungan kepada murid-murid lemah seperti dirinya. 먼저 나서주면 나야 고맙지. 차우선. Seperti yang ia khawatirkan, momen itu akhirnya tiba, di mana saat itu Suk-chan mencekiknya, meninju perutnya, memukul-mukul kepalanya, dan menendangnya sampai tersungkur. Di saat terdesak itulah, Cha Woo-sul melihat sebatang pulpen. Lantas dia mengacungkan pulpen tersebut dengan harapan Suk-chan akan berhenti memukulinya. Namun, bukannya menghentikan aksinya, Suk-chan malah menantang balik Cha Woo-sul untuk menusuknya. Karena sudah menjadi keinginannya, Cha Woo-sul segera mengabulkannya, yang mengakibatkan bola mata kanan Suk-chan terlepas, sehingga dia harus ditangkap polisi, diadili, dan masuk ke dalam penjara remaja. Dan Suck the Beginning segera dimulai. Pria ini bernama Yun Min, narapidana baru yang akan menjadi sahabat Cha Woo-sul di penjara. Sampai di penjara, mereka berdua langsung berhadapan dengan para tahanan senior yang mencoba untuk menjelaskan tentang strata kekuasaan di dalam penjara. Dimulai dari bos mereka sendiri, mantan pejudo nasional yang bernama Jung Sang-hyup, yang saat ini sedang menjalani hukuman tambahan di sel isolasi. 2 orang kuat lainnya bernama Sung Yong dan Lee Won Jun, yang beraliansi melawan kelompok Jung. Dan 1 orang paling kuat lainnya adalah Jung Do-hyun, sang juara dunia MMA termuda. Saat jam olahraga, Sung Yong dan Won Jun meminta 2 orang untuk bermain, yang mana Cha Woo-sul dan Yun Min terpaksa menjadi sukarelawan. Karena mendapat paksaan dari para tahanan senior, disinilah penderitaan Cha Woo-sul akan dimulai. Di mana saat permainan berlangsung, Cha Woo-sul tidak sengaja menendang bola yang mana bola tersebut mengenai bola milik Won Jun yang tentu saja membuatnya dipermalukan di depan semua orang. 넌 진짜 좆된 것 같다. Tidak sengaja Do-hyun sedang berjalan melewati mereka, sehingga Woo-sul berinisiatif untuk meminta pertolongan.
Awalnya Do Hyun menolak, namun setelah melihat kondisinya yang tertekan, Do Hyun akhirnya angkat bicara untuk melepaskannya. 뭔지 몰라도 여기까지만 해. Setelah kejadian itu, Cha Woo-sul kedatangan seorang tamu yang katanya ingin menjenguknya, di mana itu ternyata adalah Suk-chan yang berniat untuk mengatakan sesuatu yang akan membuat Cha Woo-sul merasa semakin tertekan akibat peristiwa cocol mata. Di hari kebebasannya, Suk-chan berjanji akan membalaskan semua penderitaannya dan tak akan segan-segan untuk membunuhnya. Sejak saat itu, pribadi Cha Woo-sul yang lemah kini semakin tertekan. Ditambah lagi saat Won Jun semakin gencar mengintimidasinya. Berkat bantuan kepala penjara, Cha Woo-sul dipindah ke ruangan Do Hyun. Di ruangan inilah Cha Woo-sul ditempa dan dilatih oleh Do Hyun. Sementara itu kita akan melihat Suk-chan mengajar dua orang gangster yang dianggapnya sudah mengganggu. Saat itulah muncul seseorang yang melihat potensi dalam diri Suk-chan. Lantas beliau pun merekrut Suk-chan menjadi anak buahnya. Sehingga Suk-chan mendapat tempat untuk menyalurkan hobinya, yaitu berkelahi secara liar dan brutal. Di penjara kita akan melihat Yun Min sedang diganggu dan dihajar oleh dua anak buah Won Jun. Saat itulah muncul Cha Woo-sul yang mencoba menolongnya. Kemudian dua orang itu akan memukul Cha Woo-sul yang sekarang memiliki gerakan super cepat. Cha Woo-sul langsung memukul tepat di muka salah satu dari mereka dan menyisakan seorang lagi agar bisa menyampaikan pesan kepada bosnya yang bernama Won Jun. Woo-sul akhirnya dipanggil ke sebuah ruangan, di mana Won Jun saat itu langsung memukul kepala Cha Woo-sul dan memintanya untuk hormat dan tunduk ketika dirinya sedang berbicara. Sampai akhirnya Cha Woo-sul terkapar tak berdaya. Won Jun nampak senang karena berhasil mengalahkannya. Namun apa yang terjadi? Cha Woo-sul yang bertekad kuat mampu bangkit. Lantas dia langsung membenturkan kepalanya yang membuat Won Jun langsung terkapar. Ketika emosi Woo-sul semakin tak terkendali, muncullah Do Hyun langsung menahan tangannya. Esok harinya terlihat Cha Woo-sul tengah latihan bersama Do Hyun. Rupanya adalah latihan mereka yang terakhir, karena sebentar lagi Do Hyun akan dipindahkan ke penjara dewasa. Sebelum pergi meninggalkan Woo-sul, Do Hyun mengatakan supaya Woo-sul menjadi seperti hiu, yang mana diketahui bahwa hiu tidak memiliki gelembung renang. Untuk itu, hiu terus bergerak tanpa henti untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mati. Terus bergerak dan tidak berhenti. Suatu hari Cha Woo-sul ditemui oleh Sung Yong mengajak bertarung dengannya. Setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Won Jun, rekan aliansinya, mengalami cedera yang cukup serius. Namun Cha Woo-sul yang pada dasarnya hanya ingin kedamaian pun menolak tantangan tersebut dan memintanya untuk tidak melakukan perkelahian lagi. Sung Yong berjanji jika Woo-sul berhasil mengalahkannya, maka tidak akan ada lagi perkelahian di dalam penjara. Mereka pun menyepakati waktu dan tempat pertarungan. Sementara itu, Jung, sang ketua seksi pemeliharaan lapas, akhirnya dikeluarkan dari sel isolasi. Dan kebetulan di situ juga sudah ada Cha Woo-sul yang baru datang. Awalnya Jung mengira bahwa Cha Woo-sul berniat untuk menggantikan posisinya. Tetapi setelah melihat sikap sopan dan polosnya, Jung seketika menjadi baik dan memilih untuk menjadikannya sahabat. Hari berikutnya, tak disangka ternyata Suk-chan datang kembali ke penjara setelah mendengar kabar bahwa Cha Woo-sul sekarang sudah menjadi kuat. Lalu ia mematahkan jari anak buahnya untuk membuktikan
bahwa dirinya sama sekali tidak merasa takut terhadap perubahan Cha Woo-sul sekarang. Sementara itu, para napi berkumpul untuk menantikan kedatangan Cha Woo-sul untuk bertarung melawan Sung Yong. Namun Jung yang sudah bosan dengan keadaan ini dan merindukan kedamaian meminta Sung Yong dan Won Jun untuk berdamai saja, sehingga tidak ada lagi konflik dan kekerasan yang terjadi di dalam penjara. Cha Woo-sul akhirnya datang memenuhi undangan. Sebuah pukulan dan tendangan keras dari Sung Yong membuatnya langsung tak sadarkan diri. Dikira sudah kalah, ternyata Cha Woo-sul berhasil bangkit kembali membuat Sung Yong tidak habis pikir. Lantas pertarungan pun dilanjutkan kembali. Yang kali ini Cha Woo-sul berhasil mengunci Sung Yong dan memaksanya untuk menepati janji sesuai dengan kesepakatan di awal. Setelah ditempatkan di sel isolasi, Cha Woo-sul ditemani Jung menemui Sung Yong dan Won Jun untuk meminta janji mereka. Dan setelah sedikit basa-basi, akhirnya mereka berdamai. Sehingga sejak saat itu tak ada lagi kekerasan yang terjadi di penjara. Kebahagiaan terpancar dari wajahnya berkat kedamaian dan persahabatan yang telah diciptakan tersebut. Hari kebebasan Woo-sul akhirnya tiba. Di depan penjara, Shu-chan datang untuk menantang Cha Woo-sul bertarung. Dan pada satu titik, mereka bertarung dengan cara bergandengan dan saling jual beli pukulan, di mana Shu-chan yang sudah sangat kesakitan pun langsung menahan pukulan Cha Woo-sul, yang menandakan bahwa dia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Suatu hari Cha Woo-sul menjenguk Jung Do-hyun untuk menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya, karena berkat Do-hyun, Cha Woo-sul kini menjadi percaya diri dan lebih berani. Tamat. Tetap di L-Movie untuk kisah selanjutnya.